Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, good morning. How are you today? I hope all of you in a good condition today. Today, I want to explain a new material for you. Are you curious what's the material that we're going to learn and discuss today? Yes? Okay. But before we start our lesson, before I start to explain the material for you, I want to ask some questions to you. Wait a minute. Okay. Do you like reading stories or watching movies? Yes. Which one do you like the most? Okay, some of you like to reading stories and some of you like to watching movies. Okay, and then have you ever spent your time to read a novel? Yes. Or when you were a kid, do your parents tell you stories? Yes. What stories do you like most? Cinderella, Sangguriang, Pinocchio? Well, that's right. Do you enjoy doing it? Yes. Oke, kalian suka ya baca buku bercerita gitu? Oke. Oke, then saya ada beberapa gambar sebuah cerita. Nah, dari gambar yang saya tampilkan nanti, kalian harus menebak judul dari cerita yang ada di gambar tersebut. Oke, are you ready? Oke, wait a minute. Oke, first picture, gambar yang pertama. Nah, kalian tahu nggak ini tuh gambarnya judulnya apa? Ya, benar banget. That's right. Judulnya adalah Peter Pan. And then the second picture. Nah, kalian pasti sering melihat ini ya di televisi. Nah, judulnya apa? That's right, Pororo judulnya. And then picture number 3. Oh, wait a minute. Nah, yang cewek-cewek pasti suka banget nih cerita ini. Ada yang tahu judulnya apa? Yes, that's right, Snow White. And then the fourth picture, gambar yang keempat. Oh, wait a minute. Nah, ini cerita rakyat Indonesia ya. Ada yang tahu nggak judulnya apa? Yes, that's right. Judulnya adalah Malin Kundang. And then the last picture. Wait a minute. Nah, ini sering banget ada di televisi, di channel MNC TV. Nah, sudah saya kasih tunjuk tuh, ada yang tahu nggak ini tuh judulnya apa? Yes, that's right, judulnya adalah Si Kancil. Benar banget. Nah, well students, the question I asked you before and when we guess the title of the story is related to the topic that we are going to learn today. Can anyone guess what is the material that we are going to learn and discuss today? Yes, that's right. We are going to talk about narrative text. Okay. Yes, we're going to talk about narrative text in the form of fairy tales. Jadi, narrative text yang berkaitan dengan fairy tales. Okay. But before I continue, sebelum kita menjelajahi lebih jauh tentang narrative text, sebelumnya saya mau tanya deh. Does anyone know what is narrative text? Ada yang tahu nggak narrative text itu apa? Teks naratif itu apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu teks naratif itu apa? Legenda? Ya, itu adalah jenis-jenisnya. Nah, untuk definisinya sendiri, teks naratif adalah jenis teks yang berisi cerita non-fiksi yang bisa berbentuk dongeng, mitos, cerita rakyat, cerita binatang, dan lain sebagainya. Begitu ya. Nah, and then kompetensi dasar untuk pelajaran kita hari ini, untuk materi kita hari ini adalah 3.3 dan 4.3. Untuk 3.3-nya sendiri, yaitu membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks naratif, lisan, dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait fairy tales, pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, untuk yang 4.3, nah, untuk 4.3 menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks naratif, lisan, dan tulis sangat pendek dan sederhana terkait fairy tales, memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Nah, setelah kita mempelajari materi ini, fairy tales ini, kalian diharapkan dapat yang pertama mengidentifikasi fungsi sosial, kemudian struktur teks, kemudian unsur kebahasaan dari teks naratif fairy tales dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, memahami fungsi sosial, fungsi struktur teks dan unsur kebahasaan naratif teks terkait dengan fairy tales dengan baik dan benar. Kemudian yang ketiga, menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan naratif teks terkait dengan fairy tales dengan tepat. Nah, itu dia ya kompetensi dasar dan tujuan apa yang akan kalian peroleh dari mempelajari materi naratif teks ini.
Okay, then next question. Oh, I'm sorry. Nah, jadi ada 6 hal yang bakalan kita pelajari dari teks naratif ini. Lumayan banyak ya. Nah, yang pertama kita bakal mempelajari tentang definition atau pengertian dari teks naratif ini. Kemudian yang kedua, social function atau tujuan, sudah tahu ya. Kemudian yang ketiga, generic structure atau text structure. Kemudian yang keempat, oh sebentar, tertutup. Nah, oke. Yang keempat, kita akan belajar mengenai linguistic features atau unsur kebahasaannya. Kemudian yang kelima, type of narrative text. Jadi bakalan kita pelajari jenis-jenis dari teks naratif ini. Kemudian yang terakhir, kita akan mempelajari tentang contoh dari teks naratif ini. Nah, yang di 6 ini kita bakalan belajar untuk mengidentify example of narrative text. Jadi kita akan mengidentifikasi struktur teksnya, text structure, dan linguistic feature dari example ini ya. Untuk yang pertama, kita bakalan pelajari tentang definition of narrative text. Kita akan pelajari tentang definisi atau pengertian dari teks naratif. Oke. Oke. Saya akan pindah ke sebelah sini. Nah, oke. The first definition, the narrative text is a type of text which tells a story that has a chronological sequence of events that are interconnected. And then the second definition, the narrative text is a text that contains imaginary stories, fairy tales, or true stories that have been exaggerated. Usually, there is a moral value to be learned at the end of the story. Jadi, teks naratif itu adalah teks yang berisi tentang cerita khayalan, dongeng, ataupun kisah nyata yang telah dilebih-lebihkan dan biasanya ada nilai moral yang bisa dipetik di akhir cerita. Begitu ya. And then number 2, we're going to talk about and learn about social function atau tujuan dari teks naratif. Nah, the first purpose or social function is the purpose of this text is to entertain or amuse the reader about a story. And then, second, to entertain the reader about a story that at the same time, the story also implies a moral message to be conveyed to the reader. Jadi untuk menghibur pembaca tentang suatu kisah atau cerita dan di saat yang bersamaan selain mendengarkan atau menghibur, di saat yang bersamaan juga menyiratkan pesan moral yang ingin disampaikan kepada pembaca. Jadi di teks naratif ini selain untuk menghibur pembaca juga memberikan moral value atau pesan moral kepada pembacanya begitu ya. Jadi double, selain untuk menghibur juga untuk memberi pesan moral kepada pembaca atau pendengarnya begitu. And then after we're talk about the social function, then we're going to talk about text structure atau generic structure. Nah, oke, jadi untuk text structure yang pertama ada, I'm sorry. Oke, jadi untuk text structure yang pertama ada orientation. Nah, orientation itu apa? It says the scene about the setting of the place and time of the story, as it talks about where, when the story took place, and we get familiar to the characters involved in the story as it introduces who the character or participant of the story. Jadi di bagian ini itu mengatur adegan tentang latar tempat, kemudian latar waktu cerita. Cerita berbicara tentang di mana, kapan cerita itu terjadi, dan kita mengenal karakter yang terlibat dalam cerita. Jadi di bagian ini tuh seperti awalan gitu. Awalan tentang di mana memperkenalkan kita latar tempat, waktu, kemudian memperkenalkan kita tentang karakter-karakter yang ada di teks ini, yang akan ada di cerita ini, ada di teks ini ya. Jadi pengenalan di bagian itu masih pengenalan tentang latar tempat, latar waktu, kemudian pengenalan tentang karakter-karakter atau pemain-pemain dari teks atau cerita ini begitu ya. Nah, yang kedua ada complication. Apa itu complication? Nah, complication, this part builds the story through the introduction of problems that leads to the main crisis or climax of the main characters. This part is usually related to the unforgettable moments that the audiences remember as it gives the specific impression to them. Jadi di bagian ini itu membangun cerita melalui pengenalan masalah yang mengarah pada krisis utama atau klimaks dari karakter utama. Bagian ini biasanya berkaitan dengan momen-momen yang tak terlupakan yang diingat oleh penonton karena memberikan kesan tertentu kepada mereka. Jadi setelah pengenalan tadi, setelah orientation atau pengenalan dari latar tempat, waktu, dan tokohnya, cerita akan langsung diikuti oleh konflik dan permasalahan yang disebut juga sebagai climax atau complication. Nah, di sini itu masalah disampaikan dalam narasi biasanya melibatkan karakter utama dalam sebuah tokoh.
Jadi di bagian ini tuh masalah tuh mulai muncul. Setelah pengenalan, masalah mulai muncul. Masalah ini biasanya berkaitan dengan tokoh utama dari cerita atau teks ini, begitu ya. Nah, di sini tuh pokoknya pembaca atau pendengar atau penonton mulai memahami masalahnya tuh bakalan ada apa gitu ya dari tokoh utamanya. Nah, setelah itu ada ada namanya resolution. Apa itu resolution? The crisis is resolved for the better or for worse. It is the solution of the crisis which may be resolved in either happy or sad ending. Okay, in this section, the problems in the story begin to be resolved. Problem solved can get better or worse. Jadi di bagian ini itu masalah yang ada di complication tadi, masalah ini mulai terselesaikan di bagian resolution. Nah, terselesaikannya itu macam-macam. Jadi bisa menjadi lebih baik atau bahkan menjadi lebih buruk yang nanti pada akhirnya akan menjadi sad ending, yaitu menjadi sad ending akhirnya sedih atau menjadi happy ending akhirnya bahagia begitu ya. Pokoknya di bagian ini itu masalahnya mulai terselesaikan, entah itu for better or for worse, entah itu nanti jadi lebih baik atau lebih buruk, jadi happy ending atau sad ending begitu ya. Kemudian ada juga selain sad ending or happy ending itu ada akhir cerita yang menggantung plot twist begitu ya, twist ending. Jadi biasanya untuk mempertahankan minat dan ketegangan bagi pembaca atau penonton, biasanya sebuah cerita itu berakhir dengan akhir yang menggantung. Jadi penonton tuh nggak tahu akhirnya tuh sad ending atau happy ending, cuma bergantung gitu aja. Biasanya sih bakalan ada season selanjutnya atau season kedua begitu, ada lanjutannya di season selanjutnya kalau untuk yang akhirnya bergantung. Oke, setelah resolution ada juga reorientation. Nah, reorientation ini bisa juga disebut kode. Oke, di bagian ini itu optional part. Jadi bisa ada, bisa enggak di sebuah cerita ya. Nah, it may function as a closing remark that may present in the form of a moral lesson or a piece of advice. Jadi ini bagian berfungsi sebagai kata penutup yang dapat disajikan dalam bentuk pelajaran moral, nilai moral, atau nasihat. Nah, bagian ini tuh optional ya. Sekali lagi saya bilang, ini tuh optional. Jadi bisa ada, bisa tidak. Karena optional, jadi kadang di sebuah cerita atau teks itu ada reorientation-nya atau kodenya, kadang juga nggak ada, begitu ya. Nah, setelah kita mempelajari tentang text structure, sekarang kita akan pelajari tentang linguistic feature atau unsur kebahasaannya. Oke. Nah, seperti yang kalian lihat, ini saya taruh sini ya. Seperti yang kalian lihat, narrative text memiliki 6 linguistic feature. Ada 6 ya linguistic feature dari teks naratif ini. Yang pertama, specific participants or character. And then yang kedua, the second is adverb of time. Number 3, action verb. And then past tense, time conjunction. And then the last is direct speech. Nah, kita akan pelajari dan membahasnya satu persatu ya. Oke, yang pertama, specific participants. Nah, specific participant or character itu apa? Jadi, penggunaan karakter dalam sebuah teks naratif itu sifatnya spesifik, bukan umum. Jadi, di dalam naratif teks itu pasti terdapat spesifik karakter. Misalnya, dalam cerita Cinderella, itu pasti kan ada karakternya. Apa saja karakter dalam cerita Cinderella? Yang pertama, ya pasti Cinderella. Kemudian ada ibu peri, ada ibu tiri, ada kakak tiri, kemudian juga ada pangeran. Nah, ini contoh-contoh specific participant atau characters. And then, yang kedua, adverb of time. Wait a minute. Nah, adverb of time atau kata keterangan waktu itu menunjukkan waktu terjadinya sebuah peristiwa. Misalnya apa? For example, once upon a time, at night, one day, and etc. And then using action verb seperti yang sudah kita pelajari di bab sebelumnya, yaitu procedure text. Action verb adalah a verb that indicates a physical activity, jadi sebuah kata yang menunjukkan aktivitas fisik. Contohnya apa? Ada take, open, run, go, and etc. Jadi sebuah kata yang menunjukkan aktivitas fisik begitu ya. And then nomor yang keempat yaitu using past tense. Nah, jadi di sini itu boleh memakai past perfect tense, past simple tense, atau past tense yang lainnya. Yang penting itu menggunakan past ya. Nah, kenapa harus menggunakan past? Karena story ini itu diibaratkan sudah terjadi di masa lampau. Makanya pakai past tense.
Jadi di naratif teks itu menunjukkan kejadian yang terjadi di masa lampau. That's why kita harus menggunakan past tense. Past tense yang bebas, boleh past perfect tense, boleh past simple tense, atau past continuous tense, itu bebas ya, yang penting past tense. And then yang selanjutnya adalah time conjunction, kata penghubung waktu. Nah, contohnya apa? Then, before that, when, finally, itu contohnya time conjunction. Kemudian yang terakhir yaitu using direct speech. Nah, direct speech itu apa? Kalimat langsung. Jadi, menggunakan kalimat langsung untuk membuat ceritanya seakan atau seolah-olah lebih hidup. Misalnya, Princess said, my name is Princess Ariel. Nah, kalimat yang berada di dalam tanda petik ini disebut direct speech. Jadi, seolah-olah Princess Ariel ngomong langsung seperti itu. My name is Princess Ariel. Begitu ya. Nah, diingat direct speech itu selalu ada di antara tanda petik. Nah, after we are going to learn and talk about linguistic feature, now we are going to learn about types of narrative text. Jadi jenis-jenis teks naratif ini ada banyak ya. First, fairy tales. Nah, fairy tales itu apa? Folk tales are children's stories that contains elements of the miracle or impossibility of the characters in the story, and at the end contains a moral message. Jadi cerita rakyat atau cerita anak-anak yang di dalamnya mengandung unsur keajaiban atau ketidakmungkinan terhadap para tokoh ceritanya. Serta pada bagian akhir cerita ini biasanya mengandung pesan moral value ya. Contohnya apa? Nah, cerita princess di sini ini ada Beauty and the Beast, and then Sleeping Beauty, ada Snow White, ada Putri Ariel, ada Cinderella, itu masuknya contoh fairy tales ya. And then number 2 ada myth atau mitos. Atau depan ya, sebentar karena ini ke depan, jadi saya pindah ke sini ya, ke bawah. Nanti kalau di sini ada lagi, nanti saya pindah lagi, Oke, jadi yang kedua yaitu jenis teks naratif ada myths atau mitos. Myths is a legendary or a traditional story that usually concerns an event or a hero, with or without using factual or real explanation. Nah, jadi mitos ini adalah cerita legenda atau cerita tradisional yang biasanya menyangkut suatu peristiwa atau pahlawan dengan atau tanpa menggunakan penjelasan faktual atau nyata. Nah, contohnya apa? Wait a minute. Nah, cerita Roro Jonggrang. Selain Roro Jonggrang ada juga contohnya itu Tangkuban Perahu. Itu maksudnya myth atau mitos. Kemudian jenis yang ketiga ada legends. Nah, a traditional story or group of stories told about a particular person or place. Jadi ini tuh cerita tradisional atau sekelompok cerita yang diceritakan tentang yang menceritakan tentang orang atau tempat tertentu. Nah, itu maksudnya legends. Contohnya apa? Oke, saya pindah dulu. Contohnya ada asal mula Danau Toba. Contohnya ada asal mula Danau Toba. Ini contoh dari types of narrative text yang legend. Kemudian yang keempat. Nah, yang keempat ada folktale. A folktale is a story passed down from generation to generation, often by word of mouth, so that it becomes a part of the community's tradition. Jadi cerita rakyat atau cerita yang diturunkan dari generasi ke generasi. Seringkali dari mulut ke mulut ini biasanya. Dan sehingga menjadi bagian dari tradisi masyarakat. Karena diturunkan dari generasi ke generasi dan kemudian dari mulut ke mulut, sehingga folktale ini menjadi bagian dari tradisi masyarakat, sudah melekat di masyarakat begitu ya. Contohnya apa? Ini ada banyak banget, ada Timun Mas, kemudian ada apa lagi ini ya? Ada kemudian Sangkuriang, Joko Kendil, Timun Mas, itu masuknya ke folktale. And then ada lagi jenisnya teks naratif, bukan hanya ini saja ya. Wait a minute. Nah, jenis yang selanjutnya ada love story. The love story is a story theme that emphasize the struggle to get true love from the main characters. Jadi di sini tuh di cerita ini lebih menekankan perjuangan untuk mencari cinta sejati dari tokoh utamanya, main characters. Jadi menceritakan perjuangan main characters, tokoh utama untuk mendapatkan cinta sejatinya. Contohnya apa? Nih, ada The Little Mermaid. Ini kan cerita tentang Princess Ariel yang dia tuh berjuang banget untuk mendapatkan cinta sejatinya dari pangeran. Dengan cara apa? Dia mengorbankan ekornya itu ditukar menjadi sebuah
sepasang kaki. Nah, untuk bayarannya menukarkan ekornya menjadi sepasang kaki, dia harus kehilangan suaranya. Ini kan menceritakan perjuangan Princess Ariel untuk mendapatkan cinta sejatinya, yaitu dengan menukarkan dia dalam menukarkan ekornya menjadi sepasang kaki dengan mengorbankan suaranya jadi hilang begitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah fable. Pasti pada tahu ya, fable itu stories that tells about animals. Jadi ini menceritakan tentang kehidupan binatang. Contohnya apa? Ya, ini kancil dan buaya. Cerita si kancil itu masuk ke dalam types of narrative text yang fable. Kemudian in addition ada juga selain yang sudah kita bahas tadi, ada juga types of narrative text yaitu science fiction, horror, mystery, history, slice of life, personal experience, and etc. Dan ada banyak lagi. Itu ya jenis-jenis dari teks naratif teks. Nah, banyak sekali kan jenisnya. Kemudian, ini ada contoh dari teks naratif teks, yaitu judulnya Cinderella. Pasti udah pada tahu kan ya, Cinderella ini. Nah, kita baca terlebih dahulu. Saya taruh sini ya, atau sini. Okay. Once upon a time lived a girl named Cinderella. She lived with her stepmother and stepsister. Her stepmother and stepsister treated her badly. One day, a prince of kingdom invited all girls to the ball. Cinderella wanted to go there, but she did not have beautiful dress. Oh God, oh my God, I don't have a dress. A fairy godmother helped her. She changed her dress into beautiful ones. Then Cinderella came to the ball. A prince fell in love with her. They got married and lived happily ever after. Ini cerita singkatnya ya dari cerita dari Cinderella. Kalau cerita panjangnya itu gak bakalan muat gitu di sini ya, bakalan panjang banget kalau kita bahas. Ini cerita singkatnya. Ini kayak garis besarnya cerita Cinderella tuh seperti ini begitu ya. Nah, let's identify the generic structure atau text structure and the linguistic feature atau unsur kebahasaan dari teks naratif ini ya. Nah, ini yang saya beri kotak warna kuning ini, ada yang tahu nggak ini tuh masuknya bagian apa? Yes, this part is called orientation karena di sini itu sebuah pendahuluan atau pengenalan dari latar tempat, latar waktu, kemudian karakter dari cerita ini, karakter tokoh-tokoh dari cerita Cinderella ini. Once upon a time itu karakternya ada siapa aja, ada Cinderella, stepmother, stepsister, itu pengenalan awalnya ya. Kemudian yang saya beri kotak warna biru ini, ada yang tahu nggak ini tuh bagiannya namanya apa? Yes, that's right. This part is called complication. Kenapa complication? Karena di bagian ini tuh mulai terjadi muncul masalah dari cerita ini. Masalah mulai muncul di bagian ini ya, makanya this part is called complication. Kemudian ini yang saya beri kotak warna ungu, ada yang tahu ini bagiannya namanya apa? Yes, this part is called resolution. Di sini masalah mulai terselesaikannya dengan lebih baik begitu ya, dan berakhir dengan happy ending. Di bagian ini terselesaikan dengan adanya godmother atau ibu peri. Nah, happy endingnya Cinderella and the prince fell in love and then they married and lived happily ever after. Mereka hidup bahagia selama-lamanya. Penyelesaiannya dengan happy ending. Kemudian setelah kita identify the generic structure, now let's identify the linguistic feature atau unsur kebahasaannya. Nah, saya pindah ke sini dulu ya. Nah, ini once upon a time, ada yang tahu yang saya beri warna hijau ini tuh bagian linguistic feature apa? Yes, that's right. This part is called adverb of time. Jadi ini keterangan waktunya, once upon a time, dahulu kala, begitu ya. Nah, setelah itu ada yang tahu nggak? Cinderella, stepmother, stepsister, prince, fairy godmother yang saya beri warna merah ini bagian linguistic feature atau unsur kebahasaan apa namanya? Yes, that's right. This part is called specific character or specific participants. Kan, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, di teks naratif itu pasti ada specific participants-nya atau specific characters-nya. Misalnya di cerita Cinderella ini, specific characters-nya ya pasti pertama Cinderella, kemudian stepmother, stepsister, prince, and a fairy godmother. Ada Cinderella, ibu peri, kemudian pangeran ada, kemudian juga ada ibu tiri, kemudian ada kakak tiri ya, ada 5. And then, yang saya kasih warna biru ini lived, and then want. Ini masuknya linguistic feature atau unsur kebahasaan apa? Yang apa? Yes, that's right. This part is called past tense.
Nah, sebenarnya yang saya maksud ini a whole sentences ya. Once upon a time lived a girl named Cinderella. She lived with her stepmother and stepsister. Sebenarnya satu paragraf ini atau satu sentence ini, satu kalimat ini itu maksudnya juga past tense. Tapi ini saya kasih itu ya yang jadi penentu atau penanda yaitu lived, want yang pakai ed ini tuh maksudnya past tense. Ini pasti pas ya yang pakai ed seperti ini. Kemudian yang saya beri warna orange, treat, invited, helped, changed, came. Ini nih maksudnya linguistic feature atau unsur kebahasaan apa? Yes, that's right. This. Oh, I'm sorry. Have a dress. Oh God, I don't have a dress. Ini dulu ya, bagian ini dulu. Nah, bagian ini itu namanya direct speech. Yang seperti saya sebutkan tadi, ada kalimat langsung, yaitu yang diapit oleh tanda petik. Petik 2. Oh God, I don't have a dress. Oh ya ampun, aku tidak punya gaun. Begitu ya. Ini kan ibaratnya Cinderella sendiri yang ngomong seperti ini secara langsung. Oh my God, I don't have a dress. Begitu. Ini namanya direct speech atau kalimat langsung. Nah, kemudian ini yang saya beri warna orange yang tadi ya. Treat, invited, helped, changed, came ini namanya action verb. Nah, ini namanya action verb. Ya, kenapa action verb ini? Soalnya indicates a physical activity, yaitu menandakan sebuah aktivitas fisik. Aktivitas fisiknya misalnya help itu membantu kan pasti melakukan suatu aktivitas ya. Kemudian change mengganti itu mengganti gaun itu pasti aktivitas fisik ya. Nah, treat itu pasti memperlakukan kan memakai aktivitas fisik. Memperlakukannya bagaimana? Dengan buruk, misalnya dia disuruh melakukan untuk ini itu, kemudian disuruh mencuci itu tuh maksudnya action verb. Kemudian yang saya beri warna kuning, ini yang terakhir yang saya beri warna kuning. Ada yang tahu ini itu namanya apa? What's the name of this part in linguistic feature? Yes, this part is called time conjunction atau penghubung waktu. Tadi selain then ada after that, finally, next itu maksudnya time conjunction ya. Nah, oke, sekarang kita sudah selesai identify the general structure and the linguistic feature of narrative text. Nanti kalau saya suruh untuk mengidentifikasi sendiri, udah bisa ya, sudah paham ya? Oke, that's great. Oke, nah bagaimana? Sudah paham? Sudah paham belum? Saya harap semua sudah paham ya. Now, I want to review what we have learned today. So today we have learned about the definition, the generic structure, the social function, the linguistic feature, types of narrative text, and also we have also identified together the example of narrative text. Jadi hari ini kita sudah membahas tentang pengertian, kemudian tujuan, kemudian text structure-nya, kemudian unsur kebahasaannya, kemudian jenis-jenis teks naratif, kemudian kita juga sudah mengidentifikasi bersama-sama sebuah teks naratif teks. Kita mengidentifikasi text structure, kemudian linguistic feature dari teks naratif teks tersebut ya. Nah, oke. Ada yang ditanyakan? No? Oke. So itu tadi penjelasan mengenai naratif teks dari Miss Lutfia. So that's all my explanation of narrative text. That's all the material for our meeting today. Thank you for your attention. Have a great day and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.